Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhana dari EKIS 6E IAIN Palopo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Ada beberapa tema dalam ekonomi internasional. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan ini adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Kebijakan ini sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi baik nasional maupun internasional. Ada beberapa kebijakan internasional. Yang pertama adalah kebijakan ekspor-impor. Kebijakan ekspor terdiri dari diskriminasi harga, pemberian premi, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan harga yang berbeda untuk negara yang lain. Kemudian pemberian premi artinya memberikan subsidi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Kemudian politik dagang bebas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing dalam negara dengan membiarkan negara melakukan perdagangan bebas. Kemudian larangan ekspor adalah memberikan kebijakan untuk melarang beberapa barang untuk diekspor keluar. Kemudian kebijakan dumping. Kebijakan dumping adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah dibandingkan harga barang dalam negeri. Kemudian kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dari pesaing-pesaing impor. Kemudian kebijakan tarif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari ancaman-ancaman barang-barang sejenis. Kemudian kebijakan impor yaitu pengenaan bea masuk berupa pajak dan pembatasan kuota untuk melakukan impor ke dalam negeri. Tema yang kedua adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama berdasarkan jumlah anggota negara. Dalam hal ini antara dua negara yang melakukan kerjasama dan bersifat lebih pribadi dibandingkan dengan kerjasama yang lain. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memasarkan produk suatu negara ke negara yang lain dan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksi barang yang dibutuhkan. Kemudian manfaat dari kerjasama ini yaitu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antara negara, memasarkan produk, dan lain-lain. Contoh dari kerjasama ini adalah kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam hal teknologi transportasi. Tema yang ketiga adalah geopolitik. Menurut Kejelen, geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mendorong negara sebagai organisasi geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, mendeteksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Geopolitik Indonesia berasal dari dua kata, yaitu politik dan geo. Geo berarti bumi, sedangkan politik berarti kesatuan masyarakat, atau bisa disebut sebagai wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk tujuan nasional yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Konsep dasar wawasan Nusantara yaitu pemerintah dan rakyat berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Contoh kasus geopolitik di Indonesia yaitu konflik Indonesia dengan Malaysia dalam hal kebudayaan, yaitu pihak Malaysia mengklaim bahwa batik, reog Ponorogo, dan angklung merupakan kebudayaan asli mereka. Selanjutnya, tema yang keempat adalah saham internasional. Saham adalah suatu nilai atau pembuktian dalam berbagai instrumen finansial yang mengaku pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Ada beberapa jenis saham, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada perusahaan. Sedangkan saham preferen yaitu saham di mana pembagian labanya tetap dan ketika perusahaan mengalami kerugian,
maka pemegang saham preferen akan diberikan prioritas utama bagi hasil dalam penjualan aset. Kemudian keuntungan dalam saham yaitu dividen dan capital gain, di mana dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Kemudian kerugian atau risiko saham, yaitu capital loss dan risiko likuiditas, di mana capital loss artinya harga jual saham lebih rendah dibandingkan harga beli saham. Dan risiko likuiditas artinya perusahaan mengalami kebangkrutan atau perusahaan bubar. Ini adalah tema yang kelima, IMF dan World Bank. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan negara. Ada beberapa fungsi IMF, yaitu fungsi pemantauan sebagai tanggung jawab dalam mengevaluasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap anggota. Kemudian fungsi peminjaman, yaitu sebagai institusi yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Kemudian fungsi bantuan teknis dan pelatihan, yaitu memberikan bantuan berupa pelatihan kepada negara-negara anggotanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian World Bank. World Bank atau Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal kerja. Nah, tujuan dari World Bank ini adalah untuk pengurangan kemiskinan. Kedua lembaga ini bekerja sama di berbagai tingkat untuk membantu negara-negara anggota dan bekerja sama mengurangi beban utang luar negeri bagi negara-negara miskin. IMF berfokus pada kinerja ekonomi mikro serta kebijakan makroekonomi dan keuangan, sedangkan Bank Dunia lebih luas ke berbagai sektor ekonomi hingga proyek pembangunan dan reformasi di seluruh sektor. Selanjutnya, tema yang keenam adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia yang terdiri dari berbagai negara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan hubungan internasional yang lebih baik dalam berbagai aspek. Ada beberapa fungsi dari organisasi internasional, yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, fungsi norma, fungsi sosialisasi, fungsi rekrutmen, fungsi informasi, fungsi pembuatan keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan organisasi internasional yaitu untuk memelihara dan mewujudkan perdamaian. Ada beberapa macam-macam organisasi internasional. Yang pertama adalah OPEC, Organization of the Petroleum Exporter Countries, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi dengan tujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah yang terkait produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak bumi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 September 1961. Kemudian organisasi internasional yang kedua adalah APEC, Asia Pacific Economic Corporation, yaitu organisasi yang berdiri karena kondisi politik dan ekonomi suatu negara. APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas di negara-negara Asia Pasifik dan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di negara Asia Pasifik serta meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara Asia Pasifik. Organisasi internasional yang ketiga adalah Uni Eropa atau UE, yaitu organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Struktur dari organisasi ini dipayungi oleh 3 pilar, yaitu
Komunitas Eropa Kebijakan Keamanan dan Hubungan Luar Negeri dan Peradilan dan Masalah Dalam Negeri. Kemudian organisasi yang keempat adalah ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Prinsip ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, komitmen kerjasama dan tanggung jawab, menolak agregasi, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian tujuan dari organisasi ASEAN ini yaitu mempererat pemeliharaan ekonomi, meningkatkan perdamaian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tema yang ketujuh, yaitu devisa dan TKI. Devisa sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Fungsi devisa yaitu alat pembayaran dari jasa luar negeri, alat pembayaran utang luar negeri, alat pembayaran dalam menjalani hubungan internasional. Sumber daya utama devisa yaitu ekspor, kiriman devisa dari luar negeri, wisatawan luar negeri, pungutan bea masuk, bantuan serta sumbangan. Sedangkan TKI atau tenaga kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sehingga TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu. Salah satu faktor yang mendorong warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan peluang-peluang kerja dalam negeri, karena adanya hambatan untuk mendapatkan akses, baik itu faktor dari dalam diri seseorang seperti tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maupun faktor dari luar kemampuan seseorang seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi atau kebijakan. Selanjutnya, tema yang terakhir, yaitu pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Jenis-jenis dari sumber daya manusia yaitu ekspatriat, yaitu seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi atau yang bukan merupakan warga dari dalam negeri. Kemudian warga dari tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang berasal dari dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah warga dari negara ketiga, yaitu seorang dari satu negara yang bekerja di negara kedua. Dalam pandangan WEF atau World Economic Forum, ada 4 indikator dalam mengukur sumber daya manusia, yaitu indikator human kapitalis seperti capacity atau kapasitas kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi. Kemudian development, yaitu tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah deployment, yaitu tingkat partisipasi bekerja dalam dan tingkat pengangguran. Dalam pandangan WEF, World Economic Forum, ada 4 indikator dalam mengukur sumber daya manusia, yaitu indikator human capital, seperti capacity atau kapasitas kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi. Kemudian development atau tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan. Kemudian deployment atau tingkat partisipasi bekerja dan pengangguran. Kemudian yang keempat adalah know-how atau tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja, serta ketersediaan sumber daya. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-65 dari 130 negara. Artinya bahwa Indonesia berada di tengah-tengah peringkat dunia. Namun Indonesia masih dianggap berada di atas rata-rata dunia. WEF dalam kesimpulannya menemukan bahwa dalam indeks ini rata-rata negara di dunia ternyata hanya
menggunakan 62% potensi dari sumber daya manusianya dan 38% potensinya telah disia-siakan. Kualitas sumber daya manusia dalam pandangan WEF tidak hanya penting bagi produktivitas bagi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi dalam institusi politik, sosial, dan sipil. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.